terhormat Bapak Fasilitator Bapak Hardi SPD MPD, yang terhormat Bapak Pengajar Praktek Bapak Garwi SPD MPD, dan perkenalkan saya Wahyuni SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hari ini saya bersama rekan saya. Salam kenal, saya Ibu Nasiratul SPDI, wali kelas dari TKB 5 Abu Bakar As-Siddiq Juwana. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik tahap praobservasi. Nah, yuk kita simak selanjutnya dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang, Bu Nas. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nas? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Ini bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah, luar biasa, Bu Nas. Hari ini saya juga dalam keadaan sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah. Bu Nasiratul, saya sudah menyampaikan kepada Bu Nas ya di hari yang lalu bahwasannya saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik berkaitan tugas saya sebagai calon guru penggerak gitu, diberikan tugas untuk melakukan supervisi akademik, dan alhamdulillah Dinas bersedia untuk saya observasi ya, untuk melakukan supervisi akademik. Nah, Dinas, sebelum kita melakukan supervisi akademik, di sini nanti ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan bersama-sama ya, Dinas ya. Yang tahapan yang pertama itu adalah tahapan praobservasi. Kemudian yang kedua tahap observasi, yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Dan kegiatan pada hari ini nanti kita akan melakukan tahap pra-observasi, di mana harapan kita nanti ya Bu Nas ya, ketika kita melakukan kegiatan pra-observasi ini nanti kita bersama-sama berdiskusi bersama, kemudian nanti kita bertukar pikiran bersama ya terkait persiapan-persiapan Bu Nasiratul ya tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan pada besok ya, agar nantinya pembelajaran besok itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan ya. Dan selain itu juga Bu Nas ya, kegiatan ini juga untuk meningkatkan kemampuan Bu Nasiratul dalam bidang akademik, kemudian pengetahuan serta pengalaman Bu Nasiratul dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka diskusi kita pada siang hari ini, saya ingin bertanya ya, kira-kira harapan Bu Nasiratul itu apa dalam diskusi kita ini? Alhamdulillah, Bu Yuni, saya sangat senang sekali Bu Yuni. Hari ini saya bisa berdiskusi dengan Ibu. Saya juga akan disupervisi Ibu untuk meningkatkan kompetensi saya. Bagaimana proses pembelajaran saya di dalam kelas, dan saya ingin berdiskusi dengan Ibu tentang pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Baik Bu Nasiratul, kita akan berdiskusi terkait persiapan Bu Nasiratul untuk pelaksanaan supervisi besok ya. Kalau boleh saya tahu Bu Nasiratul besok ingin menyampaikan materi tentang apa ya? Besok kami akan belajar tentang tema air, api, dan udara, dan dengan subtema sifat-sifat air. Besok Bu Nasiratul mau ngajar di kelas berapa? Di kelas B5. Nah, terkait dari materi subtema air ya, subtema air yaitu sifat-sifat air, tentunya ada tujuan pembelajaran yang Ibu ingin sampai gitu ya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran dari tema tersebut? Ya Bu, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam tema besok. Yang pertama adalah anak mampu mengucapkan doa sebelum dan sesudah kegiatan. Anak mampu bersikap baik dan tertib ketika berdoa. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video tentang sifat-sifat air, anak mampu mengucapkan kalimat alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia Allah berupa air. Dan dengan mengamati video tentang sifat-sifat air, akan anak-anak bisa mengucapkan subhanallah, betapa maha kuasanya Allah menciptakan air dengan sifat-sifat air yang sedemikian. Yang ketiga, melalui kegiatan percobaan benda tenggelam dan terapung dengan telur,
maka anak bisa menceritakan peristiwa yang terjadi dalam percobaan tersebut secara lancar. Yang keempat, melalui kegiatan menulis kata air, yaitu nanti dengan bermain pledok dulu membentuk kata huruf-huruf penyusun kata air, maka anak bisa menirukan tulisan kata air di dalam kertas. Yang kelima, melalui kegiatan percobaan dengan konsep kapilaritas, anak-anak dapat melakukan kegiatan secara mandiri tanpa bantuan. Yang keenam, melalui kegiatan menempel bentuk awan, nanti anak-anak dapat menghasilkan karya dengan secara kreatif. Oke, baik Mas ya. Berarti tujuan pembelajaran yang pertama yang ingin Ibu capai adalah diharapkan nanti anak mempunyai bisa mengucapkan doa ya sebelum dan sesudah kegiatan ya. Kemudian juga yang kedua itu dengan melalui kegiatan mengamati, tadi kan saya ya berarti ya Bu ya, mengamati video, kemudian diharapkan nanti anak bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang bagus ya, seperti subhanallah gitu ya. Intinya untuk mengucapkan kalimat memuji gitu ya, memuji pada Allah tentang ciptaannya gitu ya. Kemudian yang ketiga itu dengan percobaan telur tadi ya, ada proses terapung, melayang, kemudian tenggelam. Diharapkan nanti anak dapat menceritakan peristiwa yang terjadi. Kemudian juga yang selanjutnya itu tadi dengan percobaan tersebut tadi juga anak mampu mengkoordinasikan kedua tangannya dengan bagus ya, maksudnya dengan seimbang gitu ya. Kemudian diharapkan juga tujuannya anak mampu menulis kata ya berhubungan dengan air gitu ya. Dengan kegiatan percobaan tadi anak diharapkan mampu mandiri dan bernalar kritis ya Bu ya. Dan diharapkan juga anak juga kreatif ya, mampu menghasilkan hasil karya gitu ya, membentuk awan dan hujan. Subhanallah, bagus sekali Bu Nas tujuan pembelajarannya. Baik Bu Nas, dari tujuan pembelajaran ini area pengembangannya yang tidak dicapai apa ya Bu ya? Area pengembangan yang tidak dicapai dari pembelajaran tadi adalah yang pertama, siswa dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya, yaitu dengan mengenalkan air dan sifat-sifat air. Yang kedua, dapat mendorong imajinasi siswa untuk melakukan percobaan-percobaan sains. Yang ketiga, melatih kepercayaan diri siswa agar mereka dapat mandiri melakukan kegiatan. Bagus sekali Bu Nas ya. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai tadi adalah anak mampu mengembangkan daya kognitifnya ya. Jadi anak bisa mampu mengenal air itu seperti apa, sifat-sifat air seperti apa ya. Kemudian tadi dapat mendorong daya imajinasi anak untuk melakukan percobaan. Tentunya kalau di sini anak senang ya Bu ya. Senang sekali Bu. Ya. Kemudian mereka juga dilatih untuk percaya diri ya, agar mereka dapat mandiri dalam melakukan setiap kegiatan yang disiapkan. Bagus sekali Bu Nas ya. Bu Nasiratul, persiapan apa saja yang sedang jenengan siapkan ya untuk kegiatan pembelajaran besok? Seperti ini Bu Yuni, saya sudah ada rencana pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga mencoba mencantumkan KSE atau kompetensi sosial, emosional, dan budaya positifnya. Seperti yang disarankan kemarin, saya untuk mencantumkannya. Saya juga sudah menyiapkan alat peraga yang akan saya gunakan untuk kegiatan pembelajaran besok Bu, agar anak-anak itu lebih tertarik, lebih senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan asesmen. Alhamdulillah Bu Nas, RPP ini yang sudah jenengan buat ini sudah memasukkan unsur KSE-nya ya, kemudian juga ada budaya positifnya juga. Nah, kalau boleh tahu juga strategi apa yang jenengan persiapkan untuk kegiatan besok? Ya Bu, strategi yang saya persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok adalah strategi yang dilakukan yaitu dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, memasukkan unsur KSE atau kompetensi sosial emosional,
dan berdiferensiasi dalam rencana pembelajaran dengan menggunakan yang pertama adalah pendekatan saintifik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, kreatif, aktif, bertanya, dan bereksperimen secara mandiri. Baik, Bunas, sangat luar biasa sekali ya, dengan sudah membuat strategi yang akan dilakukan dalam pembelajaran besok ya. Dan strategi yang Jena sampaikan tadi sudah memasukkan unsur KSE, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga ada budaya positifnya juga ya. Dan dengan menggunakan pendekatan saintifik ya, berarti artinya ini pendekatan yang percobaan ya, maksudnya dengan saintifik tadi ya, karena melakukan secara langsung gitu ya. Kemudian dengan model pembelajarannya inquiry learning, yaitu model pembelajaran yang dapat mengaktifkan proses belajar siswa. Jadi diharapkan siswa nanti dapat berperan aktif semuanya ya Bunas ya. Kemudian mereka juga bisa mengembangkan keterampilan berpikir, kemudian bernalar kritis, kreatif ya, dan juga diharapkan nanti mereka juga aktif bertanya dalam bereksperimen secara mandiri. Sekali Bunas ya. Dari rencana-rencana yang tadi yang sudah saya susun, ada satu kekhawatiran saya. Jadi dari apa yang sudah dengan persiapkan ya Bunas ya, masih ada satu kekhawatiran yang menjadi kekhawatiran dengan. Nah, kalau boleh tahu kira-kira apa sih itu yang menjadi kekhawatiran? Saya khawatirnya tentang masalah disiplin waktu terhadap anak-anak. Oh, disiplin waktu. Apa yang menghambat kira-kira Pak yang kita khawatirkan tentang disiplin waktu tersebut? Besok kan anak-anak akan belajar tentang air ya. Karena bermain air itu kan terlalu mengasihkan ya. Sehingga saya khawatirnya nanti dia lupa waktu, bahwa waktunya sudah selesai bermain, sehingga melebihi waktu bermain yang sudah ditentukan. Nah, dari hambatan tersebut ya Bu ya, mengenai kekhawatiran waktu itu, tentunya Ibu kan sudah mempunyai solusi ya, apa yang menjadi agar hambatan tersebut itu bisa terselesaikan dengan baik. Kira-kira apa solusinya? Ya, belajar dari pengalaman yang sudah saya akan, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan selalu mengingatkan anak-anak, oh ini waktunya main sudah harus selesai ya. Di samping itu saya juga akan menyiapkan jam ya, sehingga anak-anak itu bisa mengetahui batas waktu untuk bermain tersebut sampai jam berapa, sehingga juga menumbuhkan disiplin waktu terhadap anak. Ya, bagus sekali Bunas ya. Kalau dari permasalahan itu tadi, kira-kira ada apa tidak Bu, seseorang yang bisa membantu Bunas untuk mengingatkan hal waktu tersebut? Menurut saya akan minta bantuan anak-anak dalam untuk melihat jamnya sudah sampai waktunya ya. Anak kan sudah bisa Paham ya, paham. Baik Bunas, berarti besok jenengan akan minta bantuan pada anak-anak untuk saling mengingatkan ya Bu ya, dengan melihat jam yang sudah terpasang di dinding kelas gitu ya. Iya. Iya, baik Bunas. Alhamdulillah Bunas ya, sangat luar biasa sekali RPP yang sudah seringan buat ini ya, insya Allah sudah siap semuanya gitu. Kemudian saya semakin tidak sabar ya untuk melihat proses pembelajaran besok ya, yang akan Bunas lakukan ya, dan ini bisa menjadikan pembelajaran untuk saya juga Bunas ya. Nah, sepertinya sekarang kita sudah berada di penghujung diskusi kita ya Bu ya, di pertemuan kita. Kira-kira kalau boleh saya tahu, bagaimana perasaan Bunas setelah kita melakukan diskusi pada siang hari ini? Alhamdulillah, saya rasanya senang sekali Bu bisa menceritakan semuanya sama Ibu, dan terima kasih banyak Ibu sudah mau mendengarkan dan berdiskusi dengan saya hari ini untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok. Alhamdulillah Bunas ya, sepertinya diskusi kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya, dan kita akan lanjutkan dalam kegiatan supervisi besok ya. Kemudian saya juga sangat berterima kasih sekali Bunas
sudah bersedia untuk saya supervisi gitu ya, dan saya mohon maaf ya Bu Nasya, dan pastinya ada kesalahan baik itu perkataan saya atau perbuatan saya mohon maaf. Ya, sama-sama Bu Yuni, saya juga mengucapkan terima kasih atas supervisinya, atas diskusinya hari ini. Semoga nanti untuk kedepannya saya melakukan pembelajarannya dengan lebih baik. Sama-sama Bu Nasya. Oke Bu Nas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semboyannya trilogi pendidikan Dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya.
banyak sekali manfaat air. Kita ucapkan alhamdulillah karena Allah telah menciptakan air untuk kehidupan manusia. Sekarang kita mau belajar tentang sifat-sifat air. Tentang apa teman-teman? Sifat-sifat air. Apa saja ya sifat-sifat air? Nanti kita akan melihat video ini. Anak sering. Nah, sekarang kita mau melihatkan kepada teman-teman video tentang sifat-sifat air. Perhatikan ya. Udah dari teman-teman tadi sudah melihat tentang apa? Sifat-sifat air. Tentang apa teman-teman? Sifat-sifat air. Yang pertama tadi, air bisa melarutkan. Ya. Ini apa namanya? Air. Kemudian kita kasih apa namanya? Warna. Dia tahu warna apa ini? Nah, pewarna kuning ketika dimasukkan ke dalam air akan larut sehingga airnya berubah menjadi warna kuning. Sifat air yang pertama melarutkan. Apa teman-teman? Melarutkan. Yang kedua, masukkan sini. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Bisa mengalir. Lihat teman-teman. Yang kedua apa teman-teman? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian yang ketiga, permukaannya datar. Apa? Permukaannya datar. Permukaannya datar. Kemudian yang keempat, air berubah sesuai dengan wadahnya, berubah sesuai dengan tempatnya. Ketika airnya dimasukkan Ustazah ke dalam gelas, bentuknya seperti apa? Bentuknya berubah-ubah air ya. Seperti apa bentuknya? Gelas. Ketika dimasukkan Ustazah ke dalam gelas, air bentuknya seperti gelas. Ketika dimasukkan ke dalam botol, airnya bentuknya seperti botol. Ketika airnya dimasukkan ke dalam toples, bentuknya seperti toples. Jadi air bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Sekarang yang keempat, sifat air yang keempat, air bisa meresap melalui pori-pori kecil. Lihat teman-teman. Ini namanya apa? Tisu. Ketika tisu kita masukkan ke dalam air, airnya bisa naik, iya bisa meresap. Ya, sekarang ya, kita nyanyi dulu. Air laut bila karena panas menguap naik ke atas, bergumpal menjadilah awan bila dingin turun jadi hujan. Sebelum kita main di permainan ini
melayang. Kita tambah lagi. Kita tambah lagi. Kalau dia di tengah, nah ini namanya melayang. Kita tambah garam lagi sampai ke asin, nanti sampai asin. Kita tambah garam lagi. Kita tambah garam lagi. Kita tambah garam lagi sampai asinnya naik. Dia sudah melayang. Kalau di tengah sudah melayang. Lalu kita tambah garam lagi. Nah, telurnya jadi terapung. Setelah ditambah garam banyak, dia jadi terapung. Lihat teman-teman, jadi terapung. Lihat telurnya jadi terapung, jadi naik ke atas. Nah, iya naik ke atas. Nah, ini namanya terapung. Ya, nanti teman-teman bisa membuat percobaan. Jadi sekarang kita pindah ke kegiatan yang kedua. Kita pindah ke sana ya. Nah, kegiatan yang kedua. Nanti kita mau menempel. Nah, ini apa gambar apa teman-teman? Awan. Menempel awan dengan menggunakan kapas. Setelah ditempel, nanti teman-teman bisa menggambar di sini. Boleh menggambar bebas, boleh menggambar orang atau menggambar orang pakai payung. Dan di sini nanti ditempel dengan rintik-rintik hujan. Saya. Sekarang kita mau pindah ke kegiatan yang ketiga. Kita mau mengadakan percobaan. Silakan boleh di sebelah sini. Boleh di sebelah sini. Nanti teman-teman bisa melakukan sendiri. Karena ini warna biru. Nanti airnya bisa naik atau merambat melalui pori-pori. Bisa minta tolong diambilkan sendok. Kita mencoba seperti ini. Nah, ini warna apa teman-teman? Kuning. Ini warna apa? Biru. Kita masukkan. Nah, ini namanya air bisa merambat melalui pori-pori.
Alhamdulillah hari ini kita sudah main. Sekarang kita lihat tadi teman-teman membuat apa ya? Subhanallah, ini tadi enggak setan ya? Mbak Maya. Ini tadi kita menempel apa? Bisa diteritakan Mbak Maya? Ini gambar apa ya? Orang pakai payung. Kenapa pakai? Biar tidak kehujanan karena ini sudah Alhamdulillah teman-teman, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khas kita buat kereta. Yang salah mas. Des keretaku, kereta ekspres gaya baru. Kalau berjalan aman, des keretaku. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari TKIT Abu Bakar As-Siddiq Juwana Pati. Kali ini saya akan melaksanakan tahapan supervisi akademik, yaitu tahapan pasca observasi. Seperti biasa, saya akan ditemani oleh teman sejawat saya. Saya Bunda Siraton, wali kelas TKB 5 TKIT Abu Bakar As-Siddiq Juwana. Berikut adalah praktek coaching pasca observasi yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siraton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunas? Alhamdulillah, saya hari ini sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan bagaimana juga kabar Bi? Alhamdulillah, Bunas, luar biasa kabar saya. Alhamdulillah sehat. Terus anak-anak sendiri gimana di kelas? Alhamdulillah, anak sehat semuanya. Pastinya tambah semangat ya, Uja? Tambah semangat karena pembelajaran yang kemarin itu luar biasa. Anak suka sekali ya, Bu ya. Alhamdulillah untuk saat ini kita akan melakukan percakapan sederhana ya, Bu ya. Kita akan melaksanakan dari tahapan supervisi akademik. Kita sudah sampai tahap pasca observasi ya. Nah, kita ngobrol santai-santai saja ya, Bu Nas ya. Setelah kemarin kita melaksanakan tahap pra-observasi dan observasi ya, dan pada kesempatan kali ini kita akan mengobrol percakapan tentang pasca observasi. Nah, pada tahapan ini apa yang ingin Bu Nas lakukan pada bincang-bincang pada kesempatan kali ini? Harapan saya dari perbincangan hari ini, saya berdiskusi dan sharing tentang pembelajaran kemarin, tentang kekurangan dan kelebihan saya dari pembelajaran kemarin, dan bagaimana perbaikannya supaya ke depan saya lebih baik ya. Jadi Bunas itu ingin berdiskusi dan sharing bersama ya, nonton ya. Terus kemarin kita sudah melakukan bincang-bincang mengenai observasi
pembelajaran di kelasnya Bunda gitu ya. Kemudian ini bagaimana sih perasaan Bunda Sirotun ya ketika setelah melakukan observasi itu? Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang, lega dan lebih bahagia karena anak-anak sangat antusias sekali dalam mengikuti kegiatan kemarin. Dengan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan sosial emosional tersebut, saya juga bertambah pengalaman tentang ilmu baru yang nanti saya harapkan saya bisa menerapkan di lembaga kita yang lain. Ya, jadi Ibu sangat senang sekali ya Bu ya setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin, karena memang dilihat dari anak-anak yang sangat antusias sekali gitu ya dalam mengikuti kegiatan yang Ibu rencanakan ya dan Ibu rancang sedemikian rupa ya. Jadi apakah pembelajaran yang tersebut itu sudah tercapai sesuai dengan rancangan RPPH kemarin? Ya, sudah Bu Yuni. Terlihat ketika pembelajaran kemarin dengan melihat video bagi anak-anak yang visual, bercakap-cakap bagi anak yang tipe audio visual, dengan gerak dan lagu bagi anak-anak yang kinestetis, serta langsung dengan menggunakan alat peraga. Anak-anak sangat semangat sekali mengikutinya. Anak-anak juga sangat senang karena ada hari baru yang menarik. Biasa sekali, bagus ya Bu Nas ya. Jadi Ibu sudah merencanakan tahap-tahapnya sedemikian rupa ya dan sudah terlaksana dengan rencana sebelumnya ya. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran, apakah anak-anak sudah dapat mencapai tujuan yang telah diharapkan Bu Nas dalam pembelajaran? Terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin, saya melihat dalam kegiatan pembelajaran dan dari hasil evaluasi anak-anak, anak-anak sangat senang dan antusias untuk melakukan semua kegiatan yang sudah saya siapkan. Mereka bisa menyelesaikan kegiatan dengan baik. Mereka mengikuti kegiatan mengamati video. Dengan mengamati video itu, mereka bisa mengucapkan pujian atau kalimat bersyukur terhadap Allah, bisa mengucapkan alhamdulillah bahwa Allah telah menciptakan air. Melalui melihat video dengan sifat-sifat air, mereka bisa mengucapkan subhanallah bagaimana Allah sudah menciptakan air. Kemudian anak juga dapat menceritakan peristiwa yang terjadi, percobaan tersebut secara lancar. Kemudian melalui kegiatan percobaan bunda dengan telur tadi, tenggelam, melayang, terapung, anak-anak bisa menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya secara terkoordinasi. Anak-anak juga mampu bermain pledok membentuk kata air dan menuliskan kata air dengan menggunakan spidol. Serta anak-anak juga mampu menempel bentuk awan dan hujan, serta dapat menghasilkan hasil karya yang Luar biasa sekali Bu Nas ya. Jadi semua tahap demi tahap gitu ya sudah terlaksana sesuai dengan yang telah direncanakan Bu Nas ya. Juga untuk tujuan pembelajarannya sudah terlihat tercapai gitu ya Bu ya. Baiklah, sekarang kita coba identifikasi bersama ya Bu ya terkait pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin. Menurut Ibu, apa yang sudah baik dan yang perlu dipertahankan dan apa yang masih kurang dan perlu lebih ditingkatkan? Mungkin Bu Nas bisa menjelaskan. Menurut saya yang sudah baik dari praktek mengajar saya kemarin adalah melakukan kegiatan yang berdiferensiasi dengan memasukkan unsur KSE atau kompetensi sosial emosional dan unsur budaya positif. Dan yang perlu saya tingkatkan adalah melatih untuk mengoptimalkan teknik mindfulness atau kesadaran penuh. Baik Bu Nas ya, jadi Bu Nas sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian memasukkan unsur KSE, kemudian juga ada budaya positif juga ya Bu ya, sekaligus untuk penerapan apa yang perlu dioptimalkan kembali itu adalah teknik mindfulness ya, itu ya Bu ya. Kemudian Bu, apa yang menjadi hambatan atau kendala pada saat pelaksanaan proses pembelajaran? Yang menjadi kendala adalah dalam pengkondisian siswa Bu Yuni. Karena pada saat kegiatan ada anak-anak yang sudah selesai lebih dulu, maka mereka itu cenderung untuk ngobrol sendiri, sedangkan masih ada anak-anak yang belum selesai dan memerlukan waktu untuk menyelesaikan. Ya Bu ya, ya itu anak-anak ya Bu ya. Namanya juga. Kemudian apa yang menurut Bu Nasirotun sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran kemarin? Yang saya rasakan adalah pembelajaran yang mengalir, anak-anak antusias, senang
semangat untuk melaksanakan kegiatan yang sudah saya lakukan. Kemudian apa yang akan Bu Nasirotun tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Untuk pembelajaran yang selanjutnya, saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan berpihak pada siswa dengan pola berdiferensiasi dan KSE, serta penerapan budaya positif dan penerapan teknik mindfulness. Pastinya ya Bu ya. Oke, bagus sekali Bu Nas ya. Jadi Ibu akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik gitu ya dan berpihak kepada anak. Kemudian dengan pola pembelajaran berdiferensiasi dan KSE serta penerapan budaya positif sekaligus penerapan teknik mindfulness. Nah, kemudian Bu ya, terkait rencana yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan mungkin Ibu akan mentargetkan itu berapa lama waktunya? Ya. Untuk mulai melaksanakan rencana tersebut ini, insya Allah secepatnya ya. Dan waktu yang saya targetkan adalah 1 pekan. Saya berharap dalam waktu saya satu pekan itu saya bisa meluangkan waktu untuk belajar secara mandiri melalui BMM dan melalui YouTube untuk perkembangan kompetensi mengajar saya. Harapan saya nanti agar planning yang sudah saya tetapkan berjalan sesuai dengan rencana. Dan saya perlu membuat catatan kecil agar tidak lupa dan segala masalah segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana. Dan dalam melakukan hal tersebut ya, selanjutnya siapakah yang menjadi sumber inspirasi Bu atau yang bisa menyemangati dan memotivasi Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Tentu saja yang memberikan motivasi adalah rekan guru di sekolah, terutama Bu Yuni ya, yang mungkin sudah lebih dulu awal belajar di JKP sehingga banyak membantu dan membimbing dan memberikan motivasi. Insya Allah kita sama-sama belajar ya Bu Nas ya, kita sama-sama belajar. Saya juga mengajar benar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita bersama ya untuk pengembangan pendidikan di pendidikan kita gitu ya Bu ya. Nah Bu, dari percakapan ini kira-kira masih ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu apa enggak? Alhamdulillah tidak ada Bu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah alhamdulillah Bu, oleh karena itu ini selanjutnya saya mohon Bu Nas bisa menyimpulkan dari hasil diskusi pada hari ini dari awal sampai akhir, bisa disimpulkan kembali ya. Intinya adalah saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan lebih berpihak pada siswa dengan pola diferensiasi dan KSE serta penerapan budaya positif dan penerapan teknik mindfulness. Untuk memulai rencana tersebut, insya Allah akan saya targetkan dalam waktu 1 pekan ini. Saya berharap dalam waktu 1 pekan ini saya bisa meluangkan waktu untuk belajar melalui BMM atau YouTube untuk perkembangan kompetensi mengajar saya. Harapan saya agar planning yang sudah saya tetapkan berjalan sesuai rencana. Dan saya juga perlu membuat catatan kecil agar tidak terlupakan ya. Dan segera masalah yang ada segera ditindaklanjuti sesuai dengan rencana pengembangan. Sekali Bu Nas ya, sangat luar biasa sekali, saya sangat mengapresiasinya ya Bu ya. Bu Nas, saya rasa pembicaraan kita cukupkan sampai di sini ya Bu Nas ya. Dan jadi Bu Nasirotun tadi sudah melaksanakan rangkaian kegiatan supervisi akademik ya, dari tahapan pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga kegiatan ini ya, supervisi akademik ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan juga siswa-siswi di TKIT Lembaga Pencinta ini ya Bu ya. Dan saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih ya Bu ya atas waktu dan kesempatannya Bu Nas bersedia gitu ya. Dan saya bisa belajar bersama melaksanakan coaching supervisi akademik ya Bu ya. Dan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat sekali dan semoga kita semuanya menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih ya Bu Nas ya. Sama-sama Bu Yuni. Terima kasih juga atas bimbingannya sehingga nanti saya harapkan bisa mengembangkan kemampuan mengajar saya. Amin. Amin. Amin ya. Semoga Bu Nas ya. Kita lanjutkan aktivitas yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Demikian pasca observasi ini kami lakukan dalam rangka supervisi akademik yang kami laksanakan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.